Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau salawatan dulu ya. Kalau ibu-ibu mau ngikutin boleh, dengerin aja juga boleh. Kita salawatannya pakai hati ya Bu ya, biar meresap masuk ke dalam, biar supaya hati kita makin lembut, makin gampang diisi sama ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya ilmu tauhid ini yang sangat penting. Karena pada hari ini insya Allah nanti kita sama-sama bahas tentang apa yang namanya tauhid ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yuk sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, mari sama-sama kita kirimkan doa dulu ya, Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh para anbiya wal mursalin, guru-guru kita tercinta, seluruh para habaib, alim ulama, dan khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Khalid, dan seluruh orang tua kita, leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita. Semoga kelak kita bisa menyusul dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita senantiasa diberi jalan lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, meridhoi kita, dan menjadikan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk orang tua kita Ibu, mohon didoakan khususan Sumaila Arwahi, sebutkan namanya. Diri kita pribadi, Sumaila Nafsi, nama ibu siapa, min ayahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya minta maaf ya ibu-ibu sekali lagi kalau misalnya
pada saat duduk di sini, karena sekali lagi segala sesuatu yang terjadi itu hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa berpura-pura untuk meneteskan air mata, karena di sisi lain saya bersyukur, beruntung diberi kesempatan untuk menyampaikan ini semua. Tapi di sisi lain ini merupakan suatu tanggung jawab besar tanggung jawab besar untuk saya pribadi, supaya enggak cuma saya yang tahu gitu, tapi juga semua ibu-ibu di sini. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan muslimah yang solehah. Apa yang saya sampaikan ini memang apa yang terlihat gitu, apa yang Allah tuh pengen memperlihatkan. Jadi kalau kita belajar tauhid ini, kita itu termasuk orang-orang yang insya Allah disayang Bu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak semua orang diizinin untuk tahu gitu, belajar tauhid, untuk mengesahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau Ibu tahu ya, misalnya kenapa di sini kita harus doain orang tua, leluhur, orang-orang yang sudah mendahului kita, para nabi dan rasul. Selain kita menyerap sifat-sifat baik beliau, kasihan sama yang udah mendahului kita, tapi ketika mereka di dunia perbuatannya mungkin kurang baik, perbuatannya mungkin tidak sesuai dengan ajaran dan syariat agama. Itu serem banget Bu. Itu maksudnya saya bukan nakut-nakutin, tapi di sini kita sama-sama belajar supaya kita nggak kayak gitu, supaya ibu-ibu yang ngaji di sini semuanya ngerti bahwa oh iya, kalau kita di dunia itu nggak cuma sekedar hidup. Kita di dunia itu cari bekal buat apa? Buat kita ke akhirat nanti. Setelah alam dunia ini masih ada alam-alam yang lainnya, alam kubur, nanti ada padang mahsyar, kemudian hisab, kayak gitu ya Bu. Tapi sekali lagi semua manusia tergantung pada makomatnya masing-masing. Disitulah mengapa kita nggak bisa menilai seseorang itu ya cuma dari luarnya aja. Sedalam-dalamnya hati manusia yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berprasangka baik, menjalankan segala sesuatunya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, untuk hasil dan bagaimananya itu kita serahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar atau mendalami ya Bu ya, tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenapa dari awal maksudnya saya sedih ya, karena minggu-minggu sebelumnya kan tentang taubat gitu ya. Kemudian tentang cara bersuci itu masih nyambung. Ketika hari ini apa yang harus disampaikan, apa yang harus banyak orang mungkin ketahui supaya kita lebih siap jika sewaktu-waktu masa hidup kita di dunia itu habis, kita harus apa gitu ya. Kemudian di sini ketika dibuka Qur'annya, ini nanti saya bacakan artinya juga sekalian kita belajar berpikir ya Bu ya, menggunakan akal kita semaksimal mungkin supaya kita bisa mencapai titik yang namanya iman. Tapi kalau iman diperoleh nggak cuma dengan akal, tapi harus juga diresapi pakai hati gitu. Jadi antara akal, pikiran dan hati itu harus ada konektivitas dan sinkron gitu, berkesinambungan, baru kita nanti memperoleh apa yang namanya hikmah. Tetapi hikmah ini juga bisa diperoleh ketika kita sudah praktek. Jadi nggak bisa kalau misalnya teori gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ya Bu yang membanding-bandingkan si A dan si B, orang satu dengan yang lainnya, berarti orang tersebut belum menemukan sejatinya dirinya siapa. Karena apa? Kita manusia, kita cuma bisa dibandingkan oleh diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Karena apa? Sejatinya manusia itu sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kita di alam semesta ini satu kesatuan. Kita di alam semesta ini kalau nggak ada yang satu itu rasanya kurang gitu Bu, saling melengkapi. Jadi ada ibu A, ibu B, C, D, ada saya, ada semuanya. Kalau saya cuma ngomong di depan sendiri nggak ada ibu-ibu, ya aneh ya Bu ya. Kalau cuma ada ibu-ibu nggak ada yang misalnya didengerin, itu juga kurang pas lah. Intinya semuanya di sini kita sama-sama
belajar, sama-sama mendalami hakikat kehidupan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Di sini kalau yang bawa Al-Qur'an bisa dibuka surah Al-Hajj ayat 73 sampai 78. Saya akan berusaha menggalinya dengan pelan-pelan ya Bu, supaya kita semua makin ngerti, makin yakin. Saya juga masih belajar. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa berkah, manfaat semuanya, nggak cuma untuk di dunia tapi juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lahu wa in yaslubhumuz dzubabu syai'an la yastaghfizuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Ini salah satu ayatnya. Di sini dijelaskan bahwa Bu, kalau kita ngaji kayak gini, sering dengar suara ayam, suara hewan-hewan. Sejatinya mereka itu indranya lebih peka Bu. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat sesuatu yang gaib, tapi mereka itu bisa. Jadi jangan heran misalnya ibu malam-malam ya lagi ngaji, misalnya bangun tahajud nih, terus ngaji, tadarus Quran atau sholat tahajud, terus suara ayam berkokok gitu ya, suara apa? Itu sebenarnya ibu lagi insya Allah ya, lagi diliatin sama malaikat. Jadi kita ketika ngaji di sini, misalnya banyak suara kayak gitu, ya kita berdoa supaya mudah-mudahan pengajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ibu percaya kan ada malaikat? Ya percaya. Walaupun gaib, tapi kita harus meyakini yang gaib. Ya. Di sini, wahai manusia, buat kita semua, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Di sini saya mau ambil contoh misalnya gini. Allah kan bilang bahwa gak ada kok selainku yang bisa menciptakan seekor lalat. Jadi kalau ada orang misalnya bersekutu ya Bu ya, misal ya pengen kaya gitu, terus pergi kemana supaya dapat rezekinya luar biasa banyak tanpa harus capek-capek misalnya gitu ya. Itu tuh sesungguhnya mereka itu cuma berada dalam kebodohan di mana apa yang mereka, misalnya seseorang minta tolong kepada makhluk jin atau apa sebagainya untuk memberi kekayaan. Padahal jin itu tadi aja bikin lalat aja nggak bisa ya Bu. Gimana dia mau nolong kita? Logikanya begitu. Jadi bodohnya kita kalau sampai kita melakukan hal tersebut gitu ya. Sedangkan yang nggak ada di sini selain Tuhan atau makhluk manapun yang tiba-tiba bisa menciptakan lalat itu sendiri gitu. Dimana lalat itu kecil banget, organnya juga di dalam tubuhnya pasti sangat kecil ya Bu ya. Kita nggak bisa bayangin deh gimana itu cara bikinnya, gimana buatnya gitu. Jadi kalau bukan ke Allah, ke siapa lagi harusnya kamu meminta dan mohon pertolongan gitu. Sedangkan seluruh makhluk selainku itu nggak bisa bikin apa-apa. Intinya begitu. Kurang lebih di ayat yang pertama itu seperti itu. Jadi kalau kita misalnya na'udzubillah min zalik, mungkin dengar dari siapapun atau ada yang nawarin buat aneh-aneh kayak gitu, jangan ya Bu. Na'udzubillah, jangan sampai susahnya gak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Kita harus ingat ayat ini. Oh iya, dia aja gak bisa, masa bisa nolong saya gitu. Apalagi di akhirat, nanti kita itu berkumpul dengan teman-teman yang kita kumpuli di dunia ini gitu. Kalau kita sering ngaji kayak gini ya insya Allah di sana berkumpul sama orang-orang yang sering ngaji juga gitu. Tapi kalau kita berkumpul sama orang-orang misal ya yang suka berbuat kemaksiatan ya kita kumpulnya sama mereka juga karena itu saling tarik menarik ya, satu frekuensi lah gitu. Dan kalau misalnya si A negatif, si B positif, yang negatif ini nggak mungkin nyatu dengan yang positif gitu. Nanti kamu siapa gitu kan ya. Kemudian ayat selanjutnya,
Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Lalu Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Untuk ayat yang ini penting banget ya. Ketika kita pernah merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi pada kita, terus kita merasa itu buruk gitu ya Bu, itu nggak baik. Pernah ya saya cerita yang tentang pesawat kecelakaan ya Bu ya. Ya kemudian orang itu nggak ikut dan ternyata menurut dia buruk gitu ya, karena dia nggak bisa dapat income atau pemasukan yang banyak lah karena bisnisnya gagal gitu ya. Tapi ternyata hikmahnya adalah dia terselamatkan, nyawanya terselamatkan. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Jadi sebenarnya kita usaha, iya, memang diusahakan untuk senantiasa berusaha atau ikhtiar. Tapi segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya kita manusia, kita nggak pernah tahu sedetik ke depan apa yang akan terjadi sama diri kita, gitu Ibu. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha, terus ternyata juar, nggak berhasil, kita jangan fokus ke titik ketidakberhasilan itu. Tapi yang kita fokuskan, hikmah apa nih setelahnya gitu. Ketika kita gagal, kita tidak berhasil, Allah itu mau memperlihatkan sesuatu yang ini loh yang lebih baik buat kamu gitu. Ini loh yang pas buat kamu gitu. Jangan sampai kita yang udah kesel duluan, terus nanti kita malu sendiri. Oh iya ya, emang ini kayaknya lebih cocok buat aku. Kalau aku ikut dia mungkin kurang gimana gitu. Ini contoh ya Bu ya. Kemudian, dan apa yang di belakang mereka? Maksudnya di belakang mereka apa? Gini, misal ya Bu, kita kan nggak pernah tahu ya, namanya manusia ada yang baik, ada juga yang mungkin kurang baik. Ada yang iseng, ada juga yang begitulah. Kita nggak pernah tahu juga kalau kita tuh bisa jadi diisengin orang, kita juga nggak pernah tahu ya Bu. Makanya di sini saya sering banget ngejelasin tentang pentingnya atau rahasia sedekah itu di sini gitu. Ketika kita sama diri kita sendiri aja kadang nggak ngerti gitu, nggak paham. Apalagi ada orang misalnya mau ngisengin kita, ngirim apa gitu ya, terus mau bikin kita supaya kita jatuh, supaya kita ini apa segala macam. Allah kasih tahu cara perlindungannya itu salah satunya dengan sedekah. Dimana rahasia sedekah sering banget saya jelasin untuk tolak bala, untuk cara Tuhan menurunkan rahmatnya, dan untuk pembersihan diri. Karena kita nggak tahu rezeki yang kita terima itu dari mana aja gitu kan ya Bu ya, sumbernya bagaimana. Itulah kenapa kita penting untuk mengeluarkan sebagai bentuk pembersihan diri. Tapi sekali lagi niatnya wajib lillahi ta'ala karena Allah. Karena kalau niatnya bukan karena Allah, Allah nggak jamin gitu. Uang kamu misalnya diturunkan ke dunia kan aku suruh sebagai khalifah ya, sebagai khalifah di mana manusia ini memiliki wewenang lah Ibu untuk mengatur makhluk yang lainnya gitu ya. Seperti misalnya kan kalau Ibu manusia tumbuh, Ibu nanam berarti kan tumbuhannya menurut aturannya Ibu ya, ditanam di sini ya tumbuhnya di sini ya Bu ya, nggak mungkin di situ ya kan. Lucu gitu, lari sendiri. Terus Ibu punya pelihara hewan seperti kambing, sapi dan sebagainya. Pasti kan mereka tuh mengikuti arahannya Ibu. Oh jam segini waktunya makan gitu ya Bu ya. Jam segini waktunya diajak keluar, waktunya misalnya diajak jalan-jalan gitu. Jadi manusia ini mau dikasih hak dan kewenangan sendiri, yang itu namanya free will atau kehendak bebas. Ada memang yang disebut takdir yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang menjadi kehendak kita. Jadi kita mau apa, selagi itu insya Allah positif, yang penting itu mencari keridhaan Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya Bu ya. Bisa diterima ya sampai sini ya? Iya. Kemudian, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Makanya misalnya begini, ada orang misalnya ya ke tempat saya gitu. Saya nggak ada maksud untuk apa ya? Ini loh saya enggak gitu Bu. Jadi ini sebagai pelajaran ya. Jadi
segala sesuatu yang terwujud itu hakikatnya bukan dari kita manusia gitu. Itu memang kehendaknya atau maunya Tuhan aja. Misalnya gini, Mbak Linda tolong dong doain ini supaya begini gitu. Kemudian misalnya kabul ya Bu. Itu sebenarnya saya pun nggak tahu apa-apa. Karena apa? Di sini kan dijelasinnya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ketika seseorang itu punya hajat atau punya niat, kemudian misalnya mencari perantara gitu ya, dan kemudian saya diizinkan oleh Allah misal untuk menjadi perantara gitu. Yang saya doakan adalah, ya Allah, telah datang hambamu namanya si ini bin ini minta kepadamu untuk ini, terkabul atau tidaknya saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Pokoknya segala sesuatunya itu cuma Allah yang tahu. Terkabul ya berarti baik untuk orang tersebut dan juga baik di mata Allah. Kalau nggak terkabul ya berarti di balik itu semua ada hikmahnya ya. Jadi kita di sini nggak boleh kayak terlalu menggantungkan terhadap orang lain, meskipun mungkin orang lain itu bisa, karena eksekusinya sekali lagi, izinnya, semuanya, segala sesuatu itu karena Allah aja. Pokoknya gitu ya Bu ya. Jadinya nggak usah terlalu gimana-gimana gitu ya. Biasa aja kalau sama makhluk, karena hakikatnya makhluk itu ada positif, ada negatif, ada baik, ada buruk. Iya sekarang dia lagi baik, nanti kalau kita lihat buruknya udah malas ya Bu. Iya sekarang dia lagi maksudnya deket sama kita, terus baik sama kita. Nanti kalau kita melakukan misalnya kesalahan, dia udah nggak seneng. Jadi kalau kita mandang makhluk ya biasa aja gitu, yang sesuai pada porsinya masing-masing. Kemudian di sini, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Ya, rukuk di sini, sujud di sini, kemudian menyembah Tuhan itu layaknya ibadah-ibadah yang kita lakukan baik secara zahir maupun secara batin. Kemudian ini satu ayat lagi ya Bu. Ini jam berapa ini? Masih betah nggak Bu? Saya takut loh dilihatin sama ibu-ibu, takut diserbu saya. 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jadi maksudnya Al-Quran ini kesimpulan ya Bu. Maksudnya semua di alam semesta ini terangkum dalam Al-Quran. Kita nggak bisa ngambil semuanya tuh, nggak bisa. Paling kita ambil memang yang sesuai, cocok dengan diri kita. Layaknya di sini ada semua kisah para nabi dan rasul kan ya, 25 nabi dan rasul. Nabi Adam seperti ini, Idris seperti ini, Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail, semua seperti ini. Yang mana yang sesuai dengan kita, yang cocok dengan kita, sesuai dengan pembawaan kita masing-masing, kita ambil yang itu. Sekali lagi, selain diambil, yang paling penting itu prakteknya, baru kita tahu esensinya ya Bu ya. Kita tahu hikmahnya di balik itu semua. Itulah tadi di awal kenapa sesuai dengan pembawaan. Makanya kita nggak bisa membandingkan si A dan si B, tapi yang bisa kita bandingkan adalah diri kita sekarang dengan diri kita yang dulu. Udah ada perubahan belum nih gitu ya, udah lebih baik atau enggak. Karena kalau kita masih ngurusin yang namanya urusan orang, berarti kita belum nemu tuh sama diri kita sendiri gitu. Wallahu a'lamu bishawab, kurang lebih seperti itu. Kemudian, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Di sini kita diberi kebebasan ya Bu ya untuk menjalankan yang intinya yang penting positif, kemudian tidak melanggar syariat, dan insya Allah mudah-mudahan diridhai Allah. Ya udah, selagi itu cocok, baik, ya lakukan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Islam itu sangat memudahkan. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim, di mana di sini Nabi Ibrahim merupakan bapak dari para nabi. Tauhid beliau sangat-sangat luar biasa. Kalau saya pernah menjelaskan tentang arti mimpi yang memiliki arti ya Bu, yang memiliki makna, itu termasuk saya ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim bermimpi disuruh Allah untuk menyembelih anaknya itu kurang lebih 3 kali berturut-turut. Nah, itu salah satu ciri mimpi yang memiliki tanda. Tapi sekali lagi, kalau kita jadi Nabi Ibrahim ya Bu, ini berandai-andai dulu lah. Kira-kira kita tega nggak Bu mau nyembelih anaknya? Gak tega ya. Makanya di situ ketika Nabi Ibrahim sekali bermimpi, kaget kan?
ya Allah, apa benar? Takutnya pengaruh hawa nafsu dan juga syaitan, ya Bu ya. Kemudian tidur, mimpi lagi, suruh kayak gitu lagi. Mimpi lagi, suruh kayak gitu lagi. Pada saat itu, kalau kita bayangkan betapa remuknya hati seorang ayah gitu ya. Ketika beliau disuruh untuk menyembelih anaknya, apa benar ini suruhannya Allah gitu? Apa benar suruh kayak gini gitu? Beliau pasti hancur buah hatinya Bu. Tapi disitulah Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang mau mengajarkan kepada kita dan memberi kita hikmah sampai sekarang. Ketika beliau menuruti, memang merinding semua ini saya, menuruti semua perintah Tuhan, dan digantilah anak kesayangannya itu ya, atau Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba ya Bu ya, atau seekor kambing. Hikmahnya adalah kita dapat mengikuti jejak beliau sehingga kurban atau Idul Adha dapat dilaksanakan sampai hari ini. Itu perjuangan yang luar biasa dari beliau. Ketika beliau mungkin berantem sama diri sendiri, sama pikirannya, sama hatinya, apa mungkin begini? Tapi itu ternyata cara Tuhan untuk mengajarkan kita semua di sini bahwa apa yang menurutmu buruk belum tentu buruk, apa yang menurutmu baik juga belum tentu baik. Dimana semuanya insya Allah pasti ada hikmahnya. Ikutilah agama nenek moyangmu, dia Ibrahim. Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu juga dalam Al-Quran ini. Oke, gini. Satu sisi kita sangat bersyukur karena kita menganut agama Islam yang merupakan insya Allah agama terakhir ya Bu ya, yang di situ sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Tapi kenapa kita nggak boleh terlalu fanatik atau menyalahkan agama lain? Karena agama-agama sebelum kita, agama-agama terdahulu, itu adalah agama-agama yang juga membawa ajaran tauhid dan disempurnakan ya Bu. Nggak mungkin ada angka 10 kalau belum melewati 9 dulu ya kan? 8 dulu, 7 dulu. Jadi sebelum Islam ini, dari awal Nabi Adam dan semua Nabi diturunkan ke bumi, intinya adalah menyebarkan agama tauhid atau mengesahkan Allah gitu. Jadi di sini mau dibilangin, guru-guru kami juga berpesan bahwa sebenarnya nanti itu memang ada golongan-golongan tersendiri. Misalnya ini untuk Islam, ini untuk Kristiani, ini untuk ini, dan itu tergantung pada sekali lagi kepercayaannya masing-masing. Jadi ketika kita sudah mempelajari ini gitu ya, kita sudah melihat segala sesuatu dengan cinta kasih gitu ya Bu. Kita nggak bakalan ada yang namanya kayak perdebatan, ribut-ribut, itu hawanya males. Pokoknya kita pengennya damai-damai aja ya Bu ya. Terus kita juga pengennya ya udahlah yang baik-baik aja lah di dunia gitu. Dan biasanya kalau orang-orang yang udah menyentuh nilai cinta kasih, dia lebih melihat ke dalam diri gitu, tidak menilai keluar gitu. Kemudian di sini, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, berpegang teguhlah kepada Allah, dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi ya Bu ya, maaf bentar. Nah, Ibu pernah dengar hadis yang mengungkapkan bahwa nanti pada akhir zaman kalau kita itu, maksudnya umat muslim akan menjadi berapa golongan gitu ya Bu ya, 73 atau berapa gitu. Dan menurut Syekh Abdul Qadir, yang selamat itu aswaja ya Bu, ahlus sunnah wal jamaah. Intinya kita kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis gitu. Jadi insya Allah begitu. Di sini pesan dari Syekh Abdul Qadir, katanya suruh murnikanlah Al-Quran. Hai murid-muridku, amin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan beliau ya Bu ya, murid-murid beliau. Murnikanlah Al-Quran dengan mengamalkannya gitu ya. Yang tadi saya bilang, kita nggak cuma bisa pakai teori, tapi kita harus ada
amal-amal tertentu yang di situ mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, bukan dengan memperdebatkannya gitu. Jadi kalau kita masih ngelihat di TV atau dimanapun siapapun masih memperdebatkan masalah agama, masalah pemahaman, kemudian dalam Islam pun kadang masih suka berdebat satu sama lain, ya udahlah kita mah nggak usah ikut-ikutin ya Bu, kita mah ambil jalur damai aja gitu ya. Kita lebih bercermin ke dalam diri lah apa yang harus kita lakukan, karena kalau di sana nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ya untuk diri kita sendiri gitu, pribadi. Di sana nggak ngumpul-ngumpul, maksudnya kayak nggak udah nggak bisa lagi lah melakukan hal-hal yang kita lakukan di dunia gitu, kalau misalnya di sananya nggak baik. Kemudian keyakinan itu sedikit sedangkan pengamalan itu banyak. Maka berimanlah kalian kepada Al-Quran, luruskanlah hati kalian, beramalah dengan anggota tubuh kalian, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dan jangan pernah berpaling kepada pandangan-pandangan yang cacat serta hina. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, kurang lebih seperti itu. Monggo Ibu jika ada pertanyaan seperti biasa, silakan. Bu, kalau salah kamu kasih nganu apa? Dari tiap hari apa malam? Obat dilaksanakan. Ibu namanya simpen Bu, maaf. Saya dikit-dikit belajar ya Bu. Nanti kalau saya salah tolong dimaklumi ya Bu. Saya ngurung diri aja di rumah Bu, nggak pernah kemana-mana. Kalau paling simbahnya ini gitu, nama bener saya nggak tahu. Iya, nama bener saya nggak tahu. Jadi kapan dilaksanakannya sholat tobat gitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah banget. Di saat ada orang yang tanya sholat tobat itu dilaksanakannya kapan, berarti kita kan mulai ada niatan untuk melakukan. Ketika kita ada niatan untuk melakukan, insya Allah itu udah dicatat Bu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya yang baik-baik itu dicatat. Ketika kita melakukan, itu luar biasa lagi balasannya, gitu ya. Jadi gini, untuk saya pribadi berdasarkan pengalaman dan serta arahan dari guru-guru ya, itu bisa dilaksanakan sebenarnya pada saat kapanpun Bu, dalam keadaan apapun, yang penting suci gitu. Bisa, insya Allah bisa. Iya. Kalau kita kan seperti yang saya bilang, kalau kita dirasa ada yang mengganjal di hati atau lagi emosi, lagi kesel, lagi apa, ya udah sembari zuhur, sebelum zuhur ya sholat tobat dulu nggak apa-apa. Setelah zuhur sholat tobat dulu juga nggak apa-apa gitu. Itu kan jadi amalan sunnah, tapi yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Sekali lagi Tuhan itu melihat ketika kita melaksanakan sholat itu juga dari niatannya ya Bu ya. Semua tergantung dari niatannya. Insya Allah setelah itu dilakukan benar-benar, maksudnya nggak kepengen misalnya ngulangin, tapi misalnya kita nggak ada niatan buat ngulangin, terus terulang kembali, sholat lagi Bu, sholat lagi terus bertobat lagi. Karena apa? Kita manusia mungkin kita bisa yang namanya kesel sama orang sampai gak maafin, mungkin bisa ya Bu. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu disitulah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur. Apapun perbuatan yang kita lakukan, selagi kita punya niatan untuk tobat lagi, insya Allah dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya waktu, bisa disesuaikan dengan Ibu, pokoknya niatan hatinya itu kapan, ya udah dilaksanakan sesegera mungkin dalam keadaan bersuci, dan kemudian sesering mungkin bisa, dan kemudian setelah sholat itu juga banyak-banyak salawat. Sama yang mau, misalnya kayak kita mengganjal terhadap satu hal yang dulu kita pernah lakukan terhadap seseorang, misalnya gitu ya Bu. Kalau kita nggak ketemu lagi sama orang itu, terus susah gitu dicarinya, ya kita minta maaf aja lah sama Tuhannya gitu. Dia kan makhluk ya Bu ya. Kalau Tuhannya udah maafin, ya insya Allah makhluknya ngikut
maafin kayak gitu. Kecuali kalau ada sangkutan tertentu itu wajib diperhatikan gitu, wajib dilunasi kayak gitu. Karena salah satu hal yang menghambat kita di alam kubur nanti ya sangkutan-sangkutan itu juga. Makanya kalau bisa kita berdoa, maksudnya sebelum kita wafat gitu, kita udah selesailah semuanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk tata cara dan kemudian niatnya semua sudah di itu ini ya Mbak ya. Boleh pakai bahasa Indonesia boleh kayak gitu. Yang penting niatnya. Suratannya ini Al-Ikhlas pertama kali pernah saya bilang itu 10 kali untuk ayat yang pertama. Untuk maksudnya rakaat pertama itu baca kan Fatihah, terus habis itu Al-Ikhlas 10 kali gitu ya. Ya sebanyak-banyaknya lah Bu. Sampai kita lagi sholat tuh pokoknya ingat kesalahan kita, insya Allah dihapuskan oleh Allah sambil kita nangis bercucuran air mata, bener-bener kayak yang ya Allah gitu, aduh, ya diresapi gitu. Karena tingkat keberhasilannya, persentase ketenangan jiwa yang kita dapatkan itu dari sejauh mana kita benar-benar niat sama ngelakuin gitu. Maaf sekali lagi saya nggak ada maksud menggurui atau segala macam. Saya pribadi sadar banget saya salahnya banyak Ibu. Jadi tolong kalau ikutin yang baiknya aja, yang cocoknya aja, yang jeleknya jangan, buang jauh-jauh. Kalau dirasa nggak sesuai sama hati, yang nggak usah diambil. Tapi yuk sama-sama kita praktek supaya sekali lagi niat saya ketika Tuhan memperlihatkan suatu kejadian yang luar biasa di sini, saya ngajak ibu-ibu semua supaya kita selamat gitulah intinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin gitu. Yuk silakan, monggo Ibu. Oh, iya. Maaf nggih. Iya. Iya, iya. Iya, Ibu, iya. Maaf. Monggo, Bu. Apa, Bu? Maaf enggak kena. Dimudahkan masuk ke Kalau untuk doanya sendiri, saya nggak punya lisensi buat seseorang saya kasih masuk surga, nggak ada ya Bu ya. Kalau saya pribadi gitu, kecuali Linda, kamu dapat lisensi gitu. Nih, kalau ibu ini baca ini masuk surga, saya nggak diajarin kayak gitu, saya juga nggak tahu kayak gitu. Tapi yang bisa kita dapatkan atau kita perhatikan adalah gini. Poinnya adalah kita melakukan segala sesuatu niatnya wajib lillah karena Allah. Itu poin satu. Poin yang kedua, kita melakukan segala amalan yang kita lakukan selain niatnya karena Allah yang sesuai juga dengan kesanggupan kita. Ya gitu Bu. Misalnya seperti yang suka saya ulang-ulang, kalau ibu senang sholat duha ya monggo sholat duha. Kalau ibu senang tahajud ya monggo tahajud. Ibu senang zikir ya monggo zikir. Karena sekali lagi pintu surga itu ada macam-macam ya Bu ya pintunya. Ada yang lewat jalan puasa, ya silakan bagi yang senang berpuasa. Ada yang lewat jalan zikir, yang monggo silakan berzikir. Ada yang lewat jalan taat bakti sama orang tua, ya silakan lewat jalan itu. Yang penting syariat tetap ditegakkan, ya. Kemudian ibadah-ibadah batin kita, menjaga diri, menjaga hati dari semua kotoran-kotoran itu juga. Kalau untuk kunci surga sendiri itu kan cuma Allah yang punya kuncinya. Tapi di sini untuk lebih memudahkan kita adalah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Allah aja Bu yang menciptakan kita, yang menciptakan Rasul. Allah itu bersalawat sama Nabi Muhammad. Jadi siapa kita yang bukan siapa-siapa nggak pernah salawat gitu ya Bu. Karena selain mendekatkan diri juga, ya insya Allah bersalawat kita juga menyerap sifat-sifat baiknya Rasul, supaya kita contoh Rasul kita itu sebagai uswatun hasanah atau contoh yang baik gitu. Ketika Rasulullah senantiasa melakukan apa ya kita contohin, niatnya lillahi ta'ala. Yang mudah-mudahan dari situ kita bisa mengikuti dikit-dikit pelan-pelan, walaupun nggak mungkin semua gitu, tapi adalah hal-hal yang mendekati mendekati seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis misalnya yang Rasulullah itu ketika berjalan melewati kuburan kemudian melihat
orang di dalamnya itu sedang disiksa, kenapa beliau menaruh kayak misalnya pohon gitu ya Bu, kembang dan segala macam untuk meringankan. Semua manusia itu sebenarnya bisa Bu, bisa mengalami hal tersebut atau bisa melihat gitu ya. Karena Rasul aja mencontohkan, kalau yang namanya contoh itu pasti kita tiru ya Bu ya. Kayak misalnya anak bayi kan belum bisa apa-apa, niru kakaknya yang umur 3 tahun, 5 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Saya nggak mau panjang lagi deh, udah. Apa lagi Bu? Saya takut keceplosan. Monggo Ibu. Oh udah ya, cuma 2. Ada lagi? Masalah korban tadi ya, mau tanya. Kalau umpama ya, saya korban, saya bisa makan dagingnya atau tidak? Itu aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke Ibu, sesuatu yang kita keluarkan itu kan dari kita, keluar buat orang lain ya. Ibaratnya keluar, masa kita ambil lagi? Gak mungkin. Ya. Ada orang yang bilang itu bilang gini, orang korban kalau nggak bisa makan, kalau nggak korban katanya ada yang bisa makan kayak gitu. Kalau punya orang lain, insya Allah boleh ya Bu. Tapi kalau untuk pribadi yang saya diajarkan sih, ketika kita mengeluarkan ya korban atau akikah dan segala macam, ya sudah kita benar-benar ridho, maksudnya benar-benar ikhlas itu ketika ya udah buat orang lain tanpa kita comot lagi atau balik lagi, karena takutnya ada sesuatu yang Tuhan itu kan Maha tahu ya Bu ya, isi hati kita apa semua segala macam, terus ya kita juga ngelihatnya ya aneh juga sih Bu ya, maksudnya kayak apa ya, ya udah kalau udah dikeluarin ya udah gitu, kita bisa makan tapi miliknya orang lain yang mungkin nganterin ke kita gitu. Kalau untuk riwayatnya sendiri, mohon maaf saya juga kurang paham, tapi setahu saya itu. Jadi kalau misalnya untuk memilih mana yang lebih baik, yang mendingan nggak usah, adalah intinya kayak gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang aturan kita dapat 10 misalnya, malah jadi dapat 6 kan itu nggak apa ya, kurang afdol gitu lah ya Bu. Kurang afdol, kurang lebih seperti itu. Tapi gini, kalau saya pribadi sih mendingan jangan. Kalau dikasih utamanya saya ini dikasih jadi sama orang lain tapi bukan yang terlihat sini. Boleh. Insya Allah boleh. Yang penting jangan punya kita pribadi gitu. Ya. Yang penting jangan punya kita pribadi. Ya. Terus Bu, ibu-ibu jangan bingung di sini ya. Kalau misalnya ada orang yang ayo patungan buat beli sapi. Misalnya 100 orang, sapi 1. Mbak Linda itu gimana naikinnya sapi 1 rame-rame gitu ya. Ini saya mau jelasin dulu nih. Ibu jangan mikirin sapi 1 ditunggangin orang 100 gimana ceritanya, ya kelompok-kelompok gitu ya. Jadi gini Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu adalah salah satu tujuan dari guru-guru kita untuk mengajarkan kita berkurban. Kalau untuk satu sapi hargakan 25-30 juta minimal ya. Gak mungkin kan mampu semua orang, kan gak mungkin ya Bu. Jadi gimana caranya kita ngerasain buat rasanya berkurban tuh kayak gini. Jadi kita dikumpulin uangnya rame-rame dapat sapi 1. Ibaratnya biarpun gak ngucap ya Bu, tapi dalam hati kan aku bisa ikutan loh gitu kan, kurban gitu kan, alhamdulillah. Tapi untuk ditaikin rame-rame itu saya gak kepikiran Bu. Maksudnya niatnya sekali lagi Allah pasti tahu seperberapanya ya. Belum tentu Bu, orang yang menyumbangkan 1 juta dengan orang yang menyumbangkan 100.000, belum tentu yang 1 juta itu lebih banyak amalnya, pahalanya daripada yang 100.000. Sekali lagi kuncinya ada di niat pribadinya masing-masing. Allah itu tahu banget niatnya. Aduh gemeteran saya Bu. Enggak, gimana ya,
Makanya kalau melakukan segala sesuatu, kenapa kita harus memperbaiki niat? Yaitu karena nominal yang lebih besar belum tentu pahalanya itu lebih besar, tergantung keikhlasan kita. Jangan sampai ketika kita udah ngasih kita gerutu sendiri, Bu. Hati-hati, nanti berkurang pahalanya, kan sayang. Mendingan ya udah aku relanya segini, ridhonya segini, ikhlasnya segini, ya udah keluarnya segitu. Nah, kalau misalnya ya sayang banget segitu, aturan tadi buat bisa beli kembalinya, beli bakso, beli apa, beli itu, ya itu nanti kurang lagi ya, Bu ya. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jika ada yang ingin menambahkan kritik, saran, masukan, monggo Ibu silakan. Ini udah ya Bu, 4 ya hari ini ya. Wallahu a'lamu bishawab. Semuanya datangnya dari Allah yang baik-baik, tapi kesalahan dari saya pribadi. Ambil yang cocok, buang yang tidak. Ikuti jika benar dan sesuai dengan keyakinan Ibu. Kalau enggak ya udah tinggalin gitu ya Bu. Enggak usah ribet-ribet gimana. Kurang lebih seperti itu. Apalagi ya? Saya mau nyampein apa lagi? Cepat. Oh, satu lagi gini Bu. Ini penting ketika Ibu mendengarkan apa-apa yang saya utarakan gitu ya. Kalau bisa diniatkan, maksudnya benar-benar lapang dibuka gitu dadanya. Seperti halnya gini, misalnya saya mau ngasih ke seseorang gitu. Kalau ibunya sendiri nggak yakin sama saya, misalnya ya, kan saya mau ngasih gini. Ini buat kamu, tapi ibunya masih misalnya nutup, ya itu nggak dapat Bu, nggak kena di hati. Jadi dibuka. Jadi jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Karena kalau ibu lihatnya ke saya, ya adanya jeleknya aja loh Bu, adanya buruknya aja gitu kan. Mbak Linda gini-gini. Tapi lihat apa yang disampaikannya gitu. Maksudnya ilmunya itu apa, pentingnya buat kita apa, manfaatnya apa gitu. Terus saya mau bilang lagi, misalnya di sini ada ibu-ibu yang dengar kalau misalnya di rumah saya buka praktek apa gitu. Saya nggak buka praktek ya Bu ya. Gimana ya? Gini, kalau dulu Rasulullah diperintahkan untuk berkholwat ya Bu ya, berkholwat atau menyendiri gitu. Itu ada, dan kemudian beliau kan melakukannya di Gua Hiro ya Bu ya, di Gua Hiro. Kemudian beliau mendapatkan wahyu setelahnya gitu. Nah, guru-guru kami juga mencontohkan seperti itu, di mana ketika seseorang berkholwat menyendiri selama 40 hari kayak gitu. Kemudian pokoknya mendekatkan diri intinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu hak Allah kalau ingin memberi sesuatu yang mungkin terkhusus buat si orang tersebut gitu ya Bu. Jadi saya di sini nggak ada maksud apa-apa, nggak niat apa-apa. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang kesini datang, kok Mbak Linda ngajarin, maksudnya tauhid, ngajarin agama gini, tapi kok main kartu gitu ya, tapi kok buka kartu gitu. Maksudnya bukan kartu itu ya Bu, saya pakai maksudnya kartu tarot itu bener-bener cuma sebagai media ya. Jadi kalau ada orang datang ke situ, misalnya ada orang ribut rumah tangga, si A dan si B. Kadang suami istri aja kan nggak mau mengungkapkan ya Bu, takut istrinya tersinggung atau takut apa. Itu seperti diwakilkan, ini maunya begini, ini maunya begini. Jadi saya mediator atau penengah gitu. Jadi ibu kalau udah tahu kayak gini, ngaji begini, ya kita sama-sama husnuzon gitu ya Bu. Ya iya, maksudnya saya mau ngajarin yang nggak bener kan saya takut juga Bu. Kalau Allah misalnya mau mites ya gampang aja Bu, saya tinggal diapain gitu. Jadi sekali lagi, seperti di YouTube, di video apa segala macam, kalau saya gunakan itu sebagai media. Itu untuk deteksi, misalnya ada kayak gangguan gaib atau gini. Kalau ibu-ibu, emangnya bisa Mbak Linda tanya Tuhan? Caranya tanya Tuhan sih gimana? Gitu kan? Gini, salat tobat itu termasuk salah satu cara. Kemudian ada yang namanya salat hajat ya Bu. Kalau salat hajat itu kan tergantung hajat kita masing-masing. Ketika kita selesai sholat tobat, terus kita sholat hajat, ibu hajatnya apa? Misalnya, saya mau minta dikasih tahu kalau saya buka usaha pakaian, misal ya Bu, itu berhasil atau enggak ya Allah, misalnya. Biasanya, itu cara kita tanya Tuhan, salah satunya melalui itu. Biasanya kalau kita terus dawamin, rutinin, benar-benar sampai kita yakin bahwa Allah mengasih tahu jawabannya, bisa kita dapatkan melalui mimpi Bu, gitu.
Tiba-tiba kita mimpi, oh aku kalau buka toko pakaian kurang bagus, di situ adanya sawah misalnya gitu, ladang. Oh berarti saya harusnya berkebun gitu ya Bu, bertani. Biasanya seperti itu yang udah-udah. Kalau bukan dari mimpi, ada orang-orang tertentu yang tahu-tahu datang ke ibu terus misalnya ngomong, kamu tuh cocoknya usaha ini. Jangan salah Bu, bisa jadi itu sebagai petunjuk gitu. Nah itu salah satu caranya tanya Tuhan, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini. Yang penting kita niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Udah itu aja. Dan apapun segala sesuatunya itu datangnya dari Allah. Jadi kalau saya lakuin itu sebagai media, dan saya tidak mengajarkan untuk masalah kartu ini kepada siapapun ya Bu ya. Itu harus diperoleh melalui riadoh tertentu, tirakat tertentu, atau hal-hal tertentu seperti follow, suluk dan sebagainya. Saya tidak mengajarkan kepada siapapun. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan gitu aja ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi di sini kita tetap berpegangan teguh kepada Al-Quran dan hadis dan menjalankan semua syariat dari Rasulullah SAW. Saya nggak ngajarin yang aneh-aneh kan ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan jalan yang lurus, jalan terbaik untuk menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa, diridhoi, dicintai Allah, Rasul dan semuanya. Subhanallah adada khalqi, subhanallah adada nafsi, subhanallah zinata arsyih, walhamdulillah misla dzalik, wa la ilaha illallah misla dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, monggo siapa yang tadi itu? Ke sini ya Bu, ambil ya Bu. Oh yang kemarin dulu. Misalnya kemarin belum kemarin ya. Yang belum dapat monggo. Misalnya, hei, Bu, jangan ini dia mau dipakai. Gulung, mau tahu gulung. Apa sih